Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Kali ini Mimin akan merangkum film anime Donghua yang berjudul Shaolan untuk episode terbarunya. Bagi kalian yang ingin nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung mengeceknya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode kali ini, Tangsan dan timnya sedang berlatih dengan monster laut hiu putih. Mereka pun berlatih dengan sangat serius. Namun Tangsan dan timnya belum bisa mengalahkan walaupun sudah menggunakan kekuatan maksimalnya. Lalu mereka pun beristirahat. Hiu putih itu pun menertawakan Tangsan dan timnya yang kewalahan menghadapinya di saat latihannya. Xiaowu pun dibuat marah, akan tetapi Xiaowu tidak mempunyai teknik sama sekali karena jiwanya ada di dalam tubuh Tangsan. Hari pun berganti malam. Mubai dan yang lainnya sangat kelelahan dan mereka pun tertidur. Lalu Tangsan sedang mengobrol dengan hiu putih itu. Hiu putih itu mengatakan kalau ia tahu sebenarnya Xiaowu tak termasuk kembali hidup secara sempurna. Tangsan menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang Xiaowu yang menjadi seperti itu. Ia hidup kembali berkat ginseng kristal darah naga dan bisa mendapatkan kembali tubuh aslinya. Setelah Tangsan mencapai tingkat titel Daulo dan menggunakan pil inti monster jiwa kuno untuk menyatukan jiwa tubuhnya. Dengan begitu dapat menghidupkan sepenuhnya. Seketika hiu putih itu tahu kalau pil inti monster jiwa kuno itu jiwanya terlalu lemah dan tidak bisa menggunakannya. Tangsan pun terkejut. Hiu putih itu menjelaskan kembali kepada Tangsan kalau pil inti monster jiwa kuno menjadi beberapa atribut. Pil inti itu beratribut api matahari, terlalu ganas. Dalam proses penyatuannya, jika Xiaowu tak bisa menahan kekuatan pil inti tersebut, maka jiwanya akan hancur. Tangsan juga mengatakan kalau dua monster jiwa 100.000 tahun teman Xiaowu tidak pernah menyebutkannya. Hiu putih itu juga mengatakan kalau pil inti monster jiwa kuno sangat sulit dicari. Mungkin mereka juga tidak punya cara lain lagi. Hanya bisa menyarankan untuk mengambil jalan yang berbahaya. Tangsan pun sedikit bingung, dan artinya ia harus mencari kekuatan dengan atribut yang lembut agar bisa menghidupkan Xiaowu dengan baik. Hiu putih juga mempunyai kekuatan atribut lembut dan itu adalah cahaya dewa laut. Ia mengatakan, setelah Tangsan berhasil memiliki 9 cincin jiwa, ia bisa memberikan cincin jiwanya melalui pantulan cahaya dewa laut dan keberhasilan menghidupkannya 100%. Tangsan sangat senang karena ia bisa melakukannya dan pasti ada kemungkinannya. Saat melewati ujian dewa pertamanya, cahaya dewa laut menyatukan jiwa tubuh Xiaowu, bahkan hampir memutuskan hubungan antara Tangsan dan Xiaowu. Hiu putih itu menjelaskan kembali kepada Tangsan kalau cahaya dewa laut yang sesungguhnya adalah cahaya yang mengeluarkan dari lambang trisula emas itu. Saat satu tingkat ketertarikan dewa laut mencapai 30%. Dan Tangsan pasti tahu bagaimana cara mengembangkannya. Di saat itu juga Tangsan mencoba mengembangkan trisula emasnya yang ada di kepalanya. Hiu putih itu pun sangat ketakutan dan ia meminta maaf kepada Master Dewa Laut dan tidak akan berani lagi. Dan membuat Rongrong dan yang lainnya terbangun karena teriakan hiu putih tersebut. Waktu pun telah berlalu. Ma Hongjun sedang berkultivasi. Dan ia telah mencapai batas level ke level tingkat 70 kekuatan jiwanya. Di saat bersamaan, Oscar masih berlatih bersama monster hiu putih itu. Lalu Oscar juga dibuat kewalahan olehnya. Tak selang berapa lama, ledakan pun terjadi dari arah Ma Hongjun. Dan ternyata Ma Hongjun telah mencapai level 70 kekuatan jiwa. Oscar mengatakan kalau si gendut cepat sekali sudah mencapai level 70 kekuatan jiwa. Dan si gendut mengatakan kalau ia adalah penerus Ponik. Sayangnya di Pulau Dewa Laut tidak ada monster jiwa yang bisa menjadi cincin jiwa ketujuhnya. Seketika itu Tangsan langsung memberikan pil inti binatang jiwa kuno kepadanya. Si gendut pun mengatakan kalau pil inti itu adalah pil monster jiwa kuno. Lalu Tangsan menjelaskan kalau pil inti tersebut adalah pemimpin ular di antara monster jiwa kuno yang memiliki atribut api matahari sama seperti api Poniknya. Pil inti itu seperti menyimpan sebagian besar kekuatan atribut api, juga memiliki kegunaan seperti cincin jiwa. Namun si gendut tidak bisa menerimanya, karena itu semua terlalu berharga.
Meski Xiaowu tidak memakainya, Tang San juga bisa menyimpannya. Lalu Tang San meminta si gendut untuk tidak menolaknya, karena Tang San sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Dan Tang San memberikan pil inti api itu kepada si gendut. Ia menyuruh si gendut untuk memurnikan dengan api poniknya, dan pasti akan jadi cincin jiwa ketujuhnya. Lalu tanpa basa-basi lagi, si gendut pun langsung mencoba memurnikannya. Waktu pun terus berjalan, dan si gendut masih berkultivasi dan mencoba memurnikan pil inti tersebut. Lalu Tang San mengatakan kalau si gendut terlalu meremehkan keganasan pil inti itu. Di saat itu juga si gendut berteriak kesakitan. Tang San juga mengatakan kalau proses tahap awal merupakan periode yang paling membahayakan. Kekuatan jiwa mereka semua tidak cocok untuk bertindak. Tang San pun meminta Rong Rong dan Oscar untuk membantunya dan mendukung kekuatan jiwa Tang San dan berikan atribut dukungan. Oscar dan Rong Rong pun langsung mengeluarkan kekuatan jiwa pendukungnya dan memberikan kepada Tang San. Untungnya si gendut mempunyai api ponik dan bisa menjadikan tameng terhadap keganasan pil inti itu. Tang San mencoba melindungi saraf si gendut dengan kekuatannya. Ia meminta si gendut untuk berfokus terhadap api poniknya untuk memurnikan pilnya. Si gendut pun berjuang dengan sekuat tenaganya. Tang San mengatakan kepada si gendut untuk menekan kekuatan jiwa sepenuhnya. Selanjutnya, asalkan si gendut bisa menyerap kekuatan jiwanya secara penuh, maka bisa menerobosnya. Ia meminta si gendut untuk terus bertahan. Si gendut pun mengatakan kalau ia bisa bertahan dan ia membayangkan Xiang Xiang yang harus bisa melindunginya. Nona Xiang Xiang pun sangat khawatir terhadap si gendut dan ia berkata kalau si gendut pasti bisa melakukannya. Seketika itu Tang San pun terpental karena ledakan si gendut yang begitu kuat. Dan akhirnya si gendut berhasil memurnikan pil inti api tersebut. Dan tak disangka si gendut mempunyai tampilan fisik yang baru. Ia menjadi tidak gendut lagi. Ia menjadi kurus. Ia terlihat sangat keren dan gagah. Teman-temannya pun sangat terkejut melihat tampilan si gendut. Nona Xiang Xiang juga tiba-tiba menjadi bergetar jantungnya melihat tampilan Ma Hongjun yang tidak gendut lagi. Oscar juga mengatakan kalau si gendut sekarang jauh lebih tampan dari sebelumnya. Dan si gendut mengatakan kalau mulai sekarang jangan panggil ia si gendut lagi. Karena ia sekarang adalah pria tampan yang memenuhi standar pabrik. Mereka pun semua tertawa senang melihat si gendut berhasil mendapatkan cincin jiwa ketujuhnya. Sekaligus merubah tampilannya. Lalu Ma Hongjun menghampiri Nona Xiang Xiang. Dan ia teringat pesan kakek burung. Di waktu ia melamar Nona Xiang Xiang, kakek burung mengatakan kalau ia hanya mempunyai cucu kesayangannya dan satu-satunya. Dan ia mengatakan untuk mengurus dirinya sendiri. Dan segera berangkat ke Pulau Dewa Laut. Karena di Pulau Dewa Laut sangat berbahaya. Dan kakek burung tahu dan mengerti niat hati Ma Hongjun kepada Xiang Xiang. Ma Hongjun berkata kalau ia pasti bisa menggerakkan hati Xiang Xiang dengan ketulusannya. Dan ia berjanji di saat pergi ke Pulau Dewa Laut, ia pasti melindungi Xiang Xiang. Dan Ma Hongjun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Xiang. Ia mengatakan kalau ia sudah kurus. Juga punya cincin jiwa ketujuh. Dan ia meminta Xiang Xiang untuk bisa menerimanya. Xiang Xiang pun sedikit malu. Ia mengatakan Ma Hongjun untuk cepat berlatih dulu. Setelah lulus ujian, Xiang Xiang bisa mempertimbangkan dan memberinya kesempatan. Ma Hongjun pun merasa senang sekali dengan perkataan Xiang Xiang. Tang San juga mengatakan kalau kakek burung melihat semua ini pasti akan sangat senang. Dan bagaimana keseruan filmnya Mimin akan bahas lagi di minggu depan ya. Dan ini ada sedikit cuplikan untuk minggu depan ya guys. Oke, terima kasih.